Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian. Menjelang tengah malam ini ya. Baik sahabat sekalian, malam ini kita bicara tentang Reiki. Apa itu Reiki? Jadi saya termasuk orang yang sangat menyenangi dan sangat menggemari teknik Reiki, karena menurut saya Reiki itu menarik sekali. Energinya sangat beragam, berwarna, dan kita asyik bermain di Reiki. Jadi gini sahabat sekalian, pada tahun sekitar 1914 Masehi, ada seorang tabib bernama Dr. Mikao Usui di distrik Yamagata, Jepang ya. Nah, Dr. Mikao Usui ini selain seorang pengusaha yang sukses, dia juga seorang tabib ya. Dia melayani masyarakat menggunakan metode-metode penyembuhan Tibet. Jadi metode yang ia gunakan selain ramuan-ramuan kuno di Tibet, Mikao Usui juga menggunakan teknik Qigong. Nah, cuman seiring berkembangnya waktu, pasien dari Mikao Usui itu kan banyak ya. Nah, ketika dia melakukan teknik terapi dengan metode Qigong, energinya sangat banyak terkuras. Jadi dalam sehari dia melakukan terapi kepada 10 atau 15 orang saja, energinya akan langsung terkuras, sehingga dia tidak bisa ketika menangani atau memegang pasien harus selalu menggunakan teknik Qigong. Alhasil dia hanya melakukan diagnosa, kemudian memberikan resep herbal ya, yang sudah diramu kepada pasien. Itu ketika Qigongnya atau energinya sudah melemah. Jadi sebelum melanjutkan cerita tentang Mikao Usui ya, jadi Reiki ini adalah salah satu metode terapi dengan mengakses energi alam. Rei itu kan artinya alam, Ki itu energi. Jadi Reiki dalam bahasa Jepang adalah energi alam. Jadi Reiki itu merupakan sebuah teknik terapi pengobatan yang dahulu kala banyak dipakai oleh biksu atau biarawan di Tibet. Namun pada akhir abad 18 Reiki ini sudah menghilang dari peredaran. Nah, suatu ketika kita kembali ke Mikao Usui ya. Suatu ketika Dr. Mikao Usui ini pergi ke distrik Yamagata di Gunung Kurama untuk melakukan pertapaan atau bermeditasi. Nah, Dr. Mikao Usui memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar dia diberikan kekuatan yang lebih, diberikan energi yang lebih agar daya Qigongnya itu lebih bertahan lama dan dia tidak segera kehabisan tenaga ketika menggunakan Qigong untuk menterapi pasien. Nah, bermeditasilah Mikao Usui ini di dalam sebuah gua di Gunung Kurama
di distrik Yamagata, Tibet ya. Bermeditasi selama 21 hari. Nah, di Gunung Kurama itu selama Dr. Mikao Usui melakukan meditasi, di hari-hari terakhir ada energi yang tiba-tiba masuk ya, menyusup ke cakra mahkotanya. Dan Mikao Usui beranggapan bahwa ini adalah sebuah karunia atau petunjuk dari Tuhan, bahwa doanya telah dikabulkan oleh Tuhan untuk meminta kekuatan yang lebih sehingga cikungnya itu berlipat-lipat lebih kuat. Tapi ketika diperhatikan oleh Dr. Mikao Usui bahwa energi yang masuk ke cakra mahkotanya itu bukan warna, jenis atau kadar atau tipe energi sebagaimana energi cikung. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Kemudian Mikao Usui melakukan riset atau pengamatan ya, melakukan pengamatan terhadap energi yang menyusup ke cakra mahkotanya itu. Kemudian energi yang masuk ke cakra mahkotanya ia amati, ia observasi ya, diobservasi bagaimana perjalanan energi dari cakra mahkota menuju ke bawah, ke cakra ajna, ke cakra visuddha, ke cakra solar plexus, ke cakra anahata atau cakra jantung, ke cakra pusar, cakra seks, sampai dengan cakra dasar. Nah, ternyata energi itu selain merambah atau berjalan melalui cakra-cakra juga menjadi narahubung antara cakra dan kundalini. Ini berbeda, ini benar-benar berbeda. Dan saya merasakan, ini Mikao Usui yang mengatakan, saya merasakan ketika energi Reiki ini menjalar masuk ke dalam tubuh saya, tidak ada rasa capek sama sekali. Dan energi ini bisa saya kendalikan gitu loh, bisa dikendalikan tanpa menggunakan teknik-teknik pernafasan atau teknik-teknik gerakan khusus sebagaimana teknik atau metode Qigong yang ia pelajari. Dan ketika Mikao Usui menyorotkan atau membuka telapak tangannya seperti ini, ya, telapak tangannya seperti ini, tiba-tiba secara otomatis energi yang masuk itu memancar dari cakra telapak tangan. Dan itu dilihat oleh Mikao Usui, semua energinya positif, tidak ada unsur negatif sama sekali. Dan yang membuat Mikao Usui takjub adalah teknik ini atau energi ini justru mendorong semua energi-energi hitam, energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh Mikao Usui. Semakin lama Mikao Usui mengamati teknik ini atau metode ini, semakin takjub. Karena dia tidak merasakan capek atau lelah sama sekali. Energi di dalam tubuhnya tidak terkuras sama sekali. Bahkan semakin ia rileks, semakin ia santai gitu ya, dengan tetap memposisikan tangan seperti ini. Energinya mengalir semakin santai, semakin deras, semakin enjoy, semakin murni dan semakin jernih. Nah, akhirnya setelah 21 hari bermeditasi di Gunung Kurama, pulanglah Mikao Usui ini ke rumah. Nah, di rumah dia masih melakukan observasi, masih melakukan pengamatan kepada energi yang menyusup ke dalam tubuhnya itu, membuka simbol-simbol
cakra dengan lebih lebar dan menjadi narahubung dengan kundalini. Nah, ketika ada pasien kan, ketika orang di kampung atau di desa tahu bahwa Mikao Usui ini, walaupun dia seorang pengusaha, walaupun dia dokter, walaupun dia tabib yang sangat disegani, sangat dihormati, tidak ada kesombongan sedikit pun pada sikap atau pembawaan Mikao Usui. Dia tetap ramah, sangat ramah kepada masyarakat, sangat ramah kepada masyarakat atau kaum bawah ya. Sehingga keberadaannya sangat diterima, sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, ketika Mikao Usui ini selepas melakukan meditasi selama 21 hari di Gunung Kurama, Mikao Usui ini melakukan pentransferan energi. Dan anehnya, dia cukup meniatkan dan yang keluar adalah sebagaimana energi yang menyusup ke cakra mahkotanya itu tadi. Dan energi itu tidak pernah habis. Jadi dia melayani berpuluh-puluh orang setiap hari, tidak pernah habis, dan dia tidak merasa kecapean atau terkuras energinya. Kalaupun capek wajar, yang kemudian setelah itu minum air putih selesai segar kembali. Nah, kemudian setelah itu mulailah Mikao Usui memperdalam riset atau pengamatan atau observasinya kepada energi ini, sehingga dia tahu bahwa energi ini adalah sebuah teknik yang dulu dipakai oleh orang-orang di abad sebelum 18. Karena Reiki ini kan menghilang setelah abad 18 kan. Kemudian ditemukan kembali oleh Mikao Usui pada tahun 1914. Nah, kemudian Mikao Usui mengajarkan teknik ini kepada orang-orang yang memang mau belajar. Ya. Jadi dia berharap energi ini kelak akan banyak dikenal oleh kalangan luas dan tidak menghilang lagi. Maka Mikao Usui mengajarkan kepada banyak orang, sampai ada 2000 orang yang sudah diajarkan atau sudah di attunement ya oleh Mikao Usui. Jadi kalau di teknik dulu namanya masih teknik Reiju. Jadi Mikao Usui ketika ingin menurunkan Reiki ini kepada muridnya itu masih dinamakan Reiju. Jadi Reiju itu adalah teknik pendahulu attunement sebelum adanya attunement. Karena nanti yang menemukan attunement itu adalah muridnya Mikao Usui yang bernama Kujiro Hayashi. Nah, Mikao Usui telah melakukan mereiju atau telah menurunkan Reiki ini kepada muridnya yang jumlahnya ribuan. Ada kurang lebih 2000 yang dididik sebagai praktisi. Ya, kemudian 16 sebagai master. Jadi ada 16 master dan 2000 praktisi. Jadi benar-benar tersebar waktu itu di Tibet, di Jepang ya. Nah, dari 16 muridnya itu ada salah satu murid Mikao Usui yang bernama Dr. Kujiro Hayashi. Jadi Kujiro Hayashi itu adalah seorang purnawirawan angkatan laut ya di Jepang. Nah, ini adalah salah satu murid Mikao Usui yang sangat cerdas. Sebagaimana Mikao Usui. Jadi Dr. Mikao Usui itu sejak kecil dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Ya, berbeda dengan anak-anak yang lain dan sangat tekun belajar. Jadi dia tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu kalau di Tibet itu dulu kan ilmu-ilmu bela diri ya, ilmu-ilmu teknik-teknik tai chi atau teknik-teknik
apa ninjutsu, kemudian belajar ilmu eksak atau ilmu-ilmu logika gitu kan. Tapi dia juga belajar ilmu-ilmu ketabiban, ya ilmu-ilmu pengobatan. Ilmu-ilmu pengobatan ala Tibet atau ala Jepang kuno. Termasuk Qigong itu kan, salah satu ilmu yang sangat didalami oleh Mikao Usui adalah Qigong gitu. Nah, Mikao Usui lahir pada tahun berapa? 1865 ya, pada bulan Agustus kalau tidak salah tanggal 15 Agustus 1865. Kemudian pada tanggal 1926 bulan Maret tanggal 9 ya, 9 Maret 1926 itu meninggal. Nah, sepeninggal Mikao Usui, muridnya yang bernama Kujiro Hayashi ini mengembangkan Reiki ya dengan lebih luas. Jadi sampai ribuan yang ia turunkan, yang ia didik sebagai murid untuk menguasai teknik Reiki. Nah, di tangan Kujiro Hayashi inilah teknik Reiju dirubah menjadi teknik attunement ya. Jadi yang tadinya Reiju itu hampir sama sebenarnya dengan attunement ya. Cuman kapan-kapan aja kita bahas tentang Reiju. Cuman lebih simple teknik attunement. Termasuk Kujiro Hayashi inilah yang menghasilkan 12 gerakan tangan ya, yang biasa disebut dengan mudra. 12 gerakan tangan yang biasa disebut dengan mudra di luar gerakan ninjutsu. Jadi ini adalah 12 gerakan Reiki yang memang dikhususkan untuk membuka simbol-simbol cakra ya, khususnya cakra mayor. Nah, kemudian di tangan Kujiro Hayashi, Reiki ini dirombak ya, dengan teori-teori, dengan teknik-teknik yang lebih kompleks, yang lebih beragam. Salah satu murid dari Dr. Kujiro Hayashi itu bernama Nyonya Hawayo Takata. Jadi Nyonya Hawayo Takata itu adalah salah satu murid dari Kujiro Hayashi yang nantinya akan menyebarkan teknik Reiki ini ke seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian sepeninggal Kujiro Hayashi, Hawayo Takata ini menjadi salah satu orang terkemuka yang mengembangkan ilmu Reiki. Dia mendidik sangat banyak murid ya, sangat banyak murid yang kemudian murid-muridnya itu tersebar di seluruh dunia. Cuman ada perbedaan ya, kalau Kujiro Hayashi ketika menerima Reiju ya dari Mikao Usui, itu kan ia kembangkan tanpa mengurangi sedikit pun pengajaran dari Mikao Usui. Bahkan dia mengembangkan teknik Reiju menjadi attunement ya, bahkan memadukan dengan mudra atau simbol-simbol tangan, 12 macam jenis gerakan tangan. Nah, di tangan Hawayo Takata sepeninggal Kujiro Hayashi, teknik meditasi di dalam praktek Reiki itu diminimalisir.
Bahkan ada beberapa murid dari Hawayutakata menghilangkan teknik meditasi ini. Kenapa? Karena sebenarnya bukan tanpa alasan. Jadi dengan tujuan agar bangsa barat lebih open mind, lebih bisa menerima teknik Reiki ini. Karena pada waktu itu, pada tahun 1980-an, 1960-80 mulai ke dunia barat itu kan. Sebelumnya sudah masuk ya, pada tahun berapa ya, kurang lebih sekitar 1960-an lah ya, mulai masuk merambah ke dunia barat. Cuman pada tahun itu orang barat belum begitu percaya dengan teknik meditasi atau dengan spiritualitas yang memang dikemas dengan cara-cara meditatif atau meditasi. Karena pada saat itu belum ada alat untuk bisa mendeteksi keberadaan cakra dan aura. Baru di tahun 1990-an, pada tahun 90-an, setelah Hawayutakata itu menghilangkan teknik meditasi, justru kesempatan itu banyak digunakan oleh para praktisi atau master Reiki. Karena pada waktu itu di tahun 1950, 60 sampai dengan awal 80-an belum ada teknik-teknik Reiki yang beragam seperti saat ini. Jadi masih murni usui tradisional Reiki. Jadi masih murni sebagaimana Reiki yang dibawa oleh Mikao Usui, Kujiro Hayashi, dan Hawayutakata. Nah, cuman karena Hawayutakata meminimalisir praktek meditasi dalam Reiki ini, agar orang-orang barat bisa menerima keberadaan Reiki, justru itu dimanfaatkan oleh orang-orang timur, termasuk orang-orang Asia, untuk mengkolaborasikan Reiki kepada metode atau disiplin ilmu lain. Makanya muncullah mulai di tahun 80-an ke atas ya, muncullah jenis-jenis Reiki baru ya, seperti Reiki Tumo, Reiki Vajra Aruna, Reiki Kundalini, kemudian ada booster di tiap-tiap aliran Reiki. Bahkan banyak orang-orang yang mendirikan komunitas atau yayasan-yayasan Reiki. Jadi Dr. Nyonya Hawayutakata itu mendidik kurang lebih 22 orang master Reiki yang ia sebar di seluruh penjuru dunia untuk menyebarluaskan energi Reiki. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, seiring dengan pengaruh kebudayaan, pemahaman keilmuan, dan teknik-teknik meditasi, termasuk ditemukannya teknologi-teknologi yang mempercayai bahwa meditasi sangat bagus untuk pengendapan jiwa, untuk psikis dan kesehatan. Orang barat sudah mulai open mind, orang barat mulai menerima keberadaan Reiki dan praktek meditasinya hingga saat ini. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi itu sekilas tentang sejarah Reiki. Kemudian Reiki masuk ke Asia pada tahun 1990, termasuk masuk ke Indonesia. Cuman sampai sekarang belum terdeteksi siapa yang pertama kali membawa ke Asia dan siapa yang pertama kali membawa teknik Reiki itu ke Indonesia. Yang jelas sampai saat ini Reiki sangat berkembang, bahkan pesat sekali di Indonesia. Ada banyak aliran Reiki yang ada di Indonesia. Ya. Bukan cuma puluhan, mungkin ratusan ya jenis Reiki. Bahkan banyak sekali
master-master keilmuan yang mempelajari dan menekuni ilmu Reiki, kemudian dia mengkolaborasikan ilmu Reiki dengan teknik yang telah ia miliki sebelumnya, dan muncullah jenis Reiki baru seperti Shambhala Reiki, kemudian Universal Reiki dan seterusnya. Itu kan termasuk Reiki-Reiki yang muncul di era-era 2000-an atau di era-era baru gitu kawan ya. Nah, saya termasuk orang yang senang ya. Jadi memang saya pelajari betul Reiki dari berbagai aliran, termasuk berbagai jenis ya. Karena energinya unik, kita bermain tuh asik dengan Reiki, beragam, berwarna, beraneka macam, dan bisa kita kelola, bisa kita kendalikan dengan pikiran kita. Nah, kemudian sekarang teknik agar seseorang bisa memiliki energi Reiki atau mengakses energi alam untuk digunakan sebagai media terapi atau media penyembuhan. Jadi Anda untuk bisa menjadi seorang praktisi Reiki atau bahkan menjadi seorang master Reiki, Anda harus mendapatkan attunement atau inisiasi. Ya, bahasanya attunement atau inisiasi dari seorang master Reiki. Tidak sulit untuk mempelajari Reiki ya sahabat sekalian. Jadi Anda cukup mengikuti attunement selama kurang lebih 25 sampai dengan 30 menit, maka simbol-simbol cakra Anda dengan otomatis akan dilakukan pengeboran oleh master Reiki untuk membuka simbol-simbol cakra, untuk mengakses jalur beredarnya Reiki dari cakra mahkota atau dari cakra dasar menuju pengolahan di antara solar plexus, kemudian bisa Anda akses atau bisa Anda salurkan melalui cakra telapak tangan. Nah, metode penyembuhannya atau metode terapinya cukup dengan mendekatan telapak tangan Anda kepada pasien dengan jarak 5 sampai dengan 10 cm. Ya, maka otomatis cukup Anda niatkan atau Anda afirmasikan, maka otomatis energi Reiki itu akan menyalur. Ya, akan merayap. Jadi tertransfer dari jari atau telapak tangan Anda kepada si pasien, tanpa harus Anda merasa capek-capek sebagaimana metode Qigong. Dan ini tidak akan pernah habis karena yang ada akses adalah energi alam semesta. Itu ya kawan sekalian. Kemudian manfaat dari Reiki ya. Manfaatnya sangat banyak. Jadi selain ketika orang mempelajari Reiki bisa melakukan terapi semua jenis penyakit kepada seseorang, baik jarak dekat maupun jarak jauh melalui media alamat ataupun media foto. Misalnya, cuman rata-rata kalau di aliran-aliran Reiki, jarak jauh, terapi Reiki jarak jauh itu bisa dilakukan setelah attunement atau inisiasi level 2 atau 3. Nah, manfaatnya satu, selain bisa membantu orang lain atau menterapi orang lain, juga sangat bagus untuk kesehatan badan dari seseorang yang menjadi praktisi Reiki itu, sehingga daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuhnya, dan kekuatannya akan berlipat-lipat lebih kuat dan lebih tahan daripada orang yang tidak memiliki akses atau keilmuan Reiki. Kemudian selain itu, energi Reiki ini tidak akan mengkontaminasi penyakit si pasien ke dalam tubuh kita, karena cara kerjanya bukan kita menyedot atau menyerap energi negatif dari orang yang kita terapi, tapi
kita transfer energi, kemudian energi itu semakin banyak kita transfer kepada pasien, maka energi itu akan memenuhi seluruh sistem cakra atau seluruh sistem apa? Kalau saya menyebutkan peredaran saraf-saraf energi dari jalur susumna, jalur yang dilewati oleh cakra itu ke seluruh tubuh, yang kemudian akan mendorong energi-energi negatif dari si pasien ini keluar. Jadi energi positif itu mendorong energi negatif untuk keluar, sehingga secara otomatis energi negatif itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita, dan ini sangat aman. Nah, kemudian energi Reiki ini juga bisa kita gunakan untuk membuat sebuah benda, untuk membuat sebuah benda menjadi benda bertuah, ya, benda bertuah yang memiliki energi daya positif atau energi penyembuh yang secara otomatis nanti akan memancar ketika itu kita pegang atau kita pakai, dan membersihkan tubuh-tubuh dari orang yang memakai itu dari gangguan atau energi-energi negatif yang menempel di tubuh. Kemudian energi Reiki itu juga bisa kita gunakan untuk membuat air terapi, ya, air terapi. Misalnya seperti kita bikin air heksagonal, kita bikin air terapi segala macam penyakit, kita bikin air terapi zat imun atau daya tahan atau kekebalan tubuh dan seterusnya. Kita bahas tempo waktu ya untuk air terapi Reiki ya. Kemudian kita ke Usui tradisional Reiki ya. Sebenarnya ada pembahasan tersendiri nanti di Usui tradisional Reiki. Cuman kita kasih contoh. Misalnya Anda ingin belajar Reiki, ya, kita kasih contoh misalnya UTR, Usui tradisional Reiki atau Reiki Usui. Jadi UTR atau Usui tradisional Reiki adalah jenis Reiki pertama, dan semua jenis Reiki yang ada di dunia ini, apapun itu jenisnya, semuanya tetap terkonek atau mengacu pada dasar Usui tradisional Reiki kuno. Meskipun ada poster, meskipun ada kundalini, meskipun ada tumu dan seterusnya, itu tetap berinduknya kepada Usui tradisional Reiki. Nah, jadi ketika misalnya Anda ingin belajar Usui tradisional Reiki atau Reiki Usui, sebagaimana Reiki pertama yang ditemukan oleh Mikao Usui, Anda cukup melakukan attunement kurang lebih 25 sampai dengan 30 menit. Kemudian setelah itu Anda sah menjadi seorang praktisi Reiki. Nah, cuman di UTR atau Usui tradisional Reiki, untuk mendapatkan inisiasi atau attunement yang kedua atau level 2, Anda jaraknya harus 21 hari. Sebagaimana Mikao Usui ketika bermeditasi di Gunung Kurama. Harus 21 hari, dan selama 21 hari ini Anda dianjurkan, bahkan pada master-master khusus yang sangat disiplin dan sangat ketat dengan teknik attunement-nya, diwajibkan. Anda akan diwajibkan untuk melakukan meditasi selama 21 hari sebelum menerima level kedua. Dan jika Anda gagal atau bolong tidak melakukan meditasi, Anda harus mengulang kembali dari awal. Misalnya sudah di hari ke-19 gitu. Anda tiba-tiba lupa atau ketiduran tidak melakukan meditasi. Anda harus mengulang lagi dari hari pertama. Nah, setelah 21 hari selesai, bahkan ada yang menambahi 21 plus. Masih harus meditasi lagi 3 hari misalnya, atau tambah 1 hari misalnya. Baru nanti Anda akan mendapatkan inisiasi Reiki yang level 2. Di level 2 mau ke level 3 sama, harus melakukan
harus bermeditasi dulu selama 21 hari. Setiap harinya kurang lebih 25 menit. 25 menit. Dan setiap kali meningkat ke level pertama 25 sampai 30 menit kan. Nanti di level kedua mau menaik ke level 3 itu 35 sampai 40 misalnya. Dari level 3 ke 3A itu 50 sampai 60 menit. Dari 3A ke 3B kemudian ke master itu akan semakin meningkat lagi. Jadi itu ya sahabat sekalian, itu contoh. Nah, seiring berkembangnya waktu, para praktisi bahkan para master Reiki itu mengembangkan dan menemukan jenis Reiki baru dengan teknik atau metode attunement atau inisiasi yang lebih ringan dan tidak perlu 21 hari untuk menuju ke level berikutnya. Cuman karena era yang serba bisnis, era yang serba materialistis, kemudian teknik Reiki atau ilmu Reiki ini semakin ke depan semakin dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengaih pundi-pundi rezeki. Ya. Jadi misalnya Reiki ini ya kan, ketika bahkan banyak ya lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas atau badan-badan tertentu yang mengadakan pelatihan-pelatihan Reiki di hotel-hotel mewah berbintang dengan biaya jutaan rupiah atau bahkan sampai puluhan juta untuk sampai ke level master. Nah, maka Anda yang ingin mempelajari ilmu Reiki harap berhati-hati. Ada yang memang benar-benar bisa dan itu diprofitkan, tidak masalah selama fair, ya kan, selama fair, selama itu benar-benar seorang master Reiki dan selama keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Ada juga komunitas-komunitas tertentu yang tanpa dipungut biaya sedikit pun atau sepeser pun, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat berat, ya kan, bahkan mungkin ketentuannya tidak mungkin orang bisa melampaui itu kan. Dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda yang ingin mempelajari Reiki, silahkan cari guru yang tepat, cari guru yang berbudi, cari guru yang tulus, cari guru yang memiliki kebijaksanaan dan kedewasaan yang matang, sehingga keberadaan Anda tidak akan dimanfaatkan atau disalahgunakan. Cari guru atau orang yang memang benar-benar memahami Reiki secara sejarah, filosofis, dan keilmuannya, yang bisa mengidentifikasi titik-titik lemah atau kelemahan-kelemahan Anda. Jadi carilah guru yang tepat, carilah guru yang memiliki kedewasaan matang, yang tidak hanya mencari keuntungan dari keberadaan Anda sebagai muridnya. Itu sahabat sekalian. Nah, silahkan ya sahabat sekalian, bagi Anda yang mau mempelajari Reiki, silahkan bisa dipelajari karena belajar Reiki banyak sekali keuntungannya. Ada rumor, apakah benar orang yang sudah diinisiasi Reiki tidak bisa mempelajari ilmu kebatinan lain, ya misalnya ilmu-ilmu asma, ilmu hizib, atau ilmu-ilmu zikir gitu kan. Karena ilmu-ilmu zikir, ilmu-ilmu hizib itu kan kodamnya nanti akan terbakar gitu ya. Kalau sejauh saya mempelajari Reiki, sah-sah saja, ya tidak masalah.
kalaupun pada saat kita mengakses energi Reiki, ya, biasanya kodam itu akan bersanding di samping atau di sekitar kita, tidak di dalam diri kita. Bahkan orang-orang tertentu yang memiliki Reiki, yang dia juga pengamal ilmu-ilmu kodam itu tidak masuk ke dalam dirinya, tapi berada di dalam sanding kanan atau kiri atau bahkan di belakangnya. Jadi sebenarnya keuntungannya lebih menarik menurut saya, karena keberadaan kodam tidak berada di dalam tubuh kita atau bahkan tidak mempengaruhi saraf kita untuk kita merasa wah itu. Karena gini, menurut saya orang ketika mempelajari ilmu kebatinan, khususnya orang ilmu-ilmu berkodam, ya, yang pertama kali diserang adalah saraf otak. Yang pertama kali diserang adalah saraf otak. Kenapa? Itu sebabnya kenapa orang yang belajar tanpa guru bisa jadi gila. Yang pertama. Yang kedua, orang yang belajar dengan guru, tetapi gurunya tidak memahami wadah yang dimiliki oleh muridnya itu, sehingga dikepiah-wiahkan. Wah, pengijazahan massal misalnya. Semua disamakan gitu kan. Akhirnya ada murid yang sebenarnya secara psikis saraf-saraf otaknya lemah atau daya tampungnya terhadap energi kebatinan lemah, tergoncang kan. Belum lagi dia punya problem di rumah yang secara pembawaan psikisnya sudah beda dengan orang-orang yang lain, lebih tipis, lebih rentan, lebih lemah. Jadi seorang guru atau guru spiritual menurut saya adalah orang yang benar-benar bisa memahami wadah dari muridnya. Kita ambil misalnya 4 orang murid. Bisa jadi 4 orang murid ini wadahnya berbeda. Maka takarannya juga, guru yang paham itu akan memberi takaran yang berbeda. Bisa jadi ilmunya sama. Bisa jadi ilmunya sama, tapi lakunya berbeda. Jumlah atau kadar wiridnya berbeda, karena guru itu tahu. Kalau ibaratnya dokter ya, kalau saya kasih ini dosisnya sekian, jeglek dia, tidak kuat. Kalau saya kasih ini dosisnya sekian, kurang ini anak ini, harus lebih lagi. Nah, seorang guru tuh harus bisa paham sampai ke level atau titik itu. Makanya tanggung jawabnya sangat besar. Dan tidak hanya di dunia saja kan. Itu yang pertama. Wah, ini bicara Reiki sampai ke situ juga ya, melebar. Itulah pokoknya ya garis besarnya. Menurut saya tidak apa-apa, karena tadi kebatinan itu satu ya, saraf otak. Yang kedua, hati. Makanya kalau kuat, sarafnya kuat, otaknya kuat, daya tampungnya kuat. Kalau hatinya nggak kuat, akhirnya dia sombong kan, takabur, ujub, merasa paling hebat, merasa paling kondang, merasa sudah memiliki ilmu paling banyak dan semua orang, semua perguruan, semua komunitas di bawahnya. Karena hati kan. Nah, padahal kita tahu semakin kita mendalami ilmu apapun di dunia ini, semakin kita tatap dunia ini dengan luas, dengan open mind, di luar sana semakin banyak orang-orang yang kita jumpai yang kehebatannya, ilmunya, keistimewaannya jauh di atas kita dan kita belum ada apa-apanya. Ketika kita sudah bisa melihat dunia luar, disitulah kita sadar bahwa kesombongan kita, keangkuhan kita, keujuban kita, kewahan kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya di luar sana. Begitu kawan-kawan sekalian, itu sekilas tentang Reiki. Terakhir ya, silakan Anda bagi yang mau mempelajari atau mendapatkan inisiasi Reiki dengan ribuan manfaat Reiki, bisa mencari guru yang tepat, bisa mencari guru yang tepat.
Bagi yang mau konsultasi atau tanya-tanya seputar Reiki, dari apa yang barusan saya jelaskan mungkin ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kontak nomor ini ya, 081 10 17 22267, 081 10 17 22267. Termasuk Anda yang ingin inisiasi Reiki, insya Allah kita sepakati waktunya ya, kita sepakati waktunya, karena kalau inisiasi kami juga harus meluangkan waktu ya. Silakan bisa chat atau bisa kontak. Begitu sahabat sekalian, mohon maaf kepada para pendengar atau penonton sekalian yang mungkin kurang sefrekuensi dengan kami ya, khususnya bagi para Master Reiki. Saya sangat menghormati siapapun ya Master Reiki, saya sangat menghormati dan tidak ada tendensi atau maksud-maksud tertentu jikalau kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati hadirin atau penonton sekalian. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat istirahat. Sukses selalu buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.